entah kisah ini nyata atau tidak, namun sepertinya kisah nyata. Ya konon di Tiongkok sana itu ada seorang anak, dia itu sekolah-sekolah biasa ya, tidak yang terlalu mewah atau mahal. Kemudian sampai dia SMA tamat ya, dia hanya tahu bahwa ayahnya itu pekerja keras, jarang pulang rumah karena kesibukan. Ya dia hidupnya biasa-biasa aja, bahkan agak kurang-kurang gitu ya. Segala sesuatu yang dia pakai itu barang yang sangat standar, sangat umum orang pakai. Ya kadang-kadang pun dia lihat bahwa kadang-kadang dia punya uang sekolah juga kadang-kadang telat bayar seperti itu. Ya, artinya dia menyadari bahwa orang tua saya ini berjuang mati-matian untuk bayar uang sekolah saya ya, yang kadang-kadang ya papa mamanya selalu keluh kesah seperti itu di hadapan dia ya. Dan ternyata ketika dia sudah tamat sekolah ya, tamat kuliah ya, dia di antara kalangan teman-temannya itu dikenal sebagai orang yang ya ekonomi agak sulit lah seperti itu, dan bukan universitas yang terkenal juga ya. Ternyata rupanya papanya itu kaya banget. Orang tuanya itu kaya sekali itu kan, punya beberapa perusahaan hingga dia jarang pulang. Tapi karena ayahnya itu bisa konsisten, mau anaknya itu mulainya dari nol ya, benar-benar sebagai orang biasa untuk tahu kondisi lapangan, kondisi masyarakat, orang secara sosial itu seperti apa di lapisan paling bawah, karena ayahnya dulu juga dari keluarga yang biasa-biasa saja sampai dia bisa sukses itu. Ketika dia mendidik anak, dia tuh mau supaya anaknya itu tidak manja seperti anak orang kaya umumnya yang semua kemewahan punya ya. Dia bisa angkuh dan arogan, sombong banget dimanapun ya. Dia mau anaknya itu dididik dengan cara yang humble seperti itu. Jadi sengaja puluhan tahun mereka menyembunyikan bahwa orang tuanya itu kaya. Ya sampai eh, kisah ini kemudian banyak sekali diangkat di film-film drama Cina ya, drama Cina seperti itu. Ya, konon ada kisah nyatanya seperti itu. Nah, kita bayangkan ya, ketika kita udah berkeluh kesah tentang hidup kita yang begitu malang, kadang-kadang makan pun tidak cukup uang gitu kan. Tapi akhirnya kita tahu bahwa oh rupanya orang tua saya itu kaya banget seperti itu ya. Nah, ini adalah yang kemudian juga menjadi sesuatu yang bisa menjadi hal yang kita renungkan. Bahwasanya hal-hal di dunia ini ketika kita eh, tidak tidak pernah lepas dari perbandingan ya, kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, melihat bahwa oh hidup mereka asik ya, dia punya hampir segalanya yang saya mau, saya inginkan gitu. Padahal orang yang kamu kagumi itu dia juga kagum pada orang lain, bahwa ada orang lain, wah dia hidup begitu santai ya, bisa menikmati hidup itu kan ya. Yang dikagumi juga kagum sama orang lain. Wah, dia hidup enak ya, sehat walafiat ya. Saya sakit-sakitan tiap 2 bulan itu mesti cuci darah sekali itu kan. Nah, ini adalah hidup manusia yang saling membandingkan. Nah, ini adalah yang kemudian merenggut banyak eh, kebahagiaan kita hari ini. Seperti itu ya. Ketika kita baik-baik saja, semua hal yang kita miliki cukup ya, cukup makan, kemudian punya tempat berteduh yang baik ya, kemudian eh, apa namanya tidak dalam kondisi sakit ya, itu sebenarnya udah pantut ya, pantas untuk kita syukuri ya, seperti itu. Tetapi ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu kan, wah dia
lebih hebat daripada aku gitu kan. Oh, dia jauh lebih kaya daripada aku. Oh, dia jauh lebih bla 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 daripada aku. Semua eh, perbandingan itu kemudian meruntuhkan kebahagiaan kita seperti itu. Ya, akhirnya kita merasa ada yang kurang. Nah, kemudian kita melihat ke bawah juga. Ah, dia nggak selevel sama aku. Ya, ada kesombongan-kesombongan. Ah, dia orangnya masih banyak kemarahan. Oh, dia orangnya masih banyak energi negatif. Gitu. Ya, nah ini ada banyak perbandingan-perbandingan seperti itu yang membuat kebahagiaan kita itu kayaknya nggak sempurna seperti itu. Tetapi ketika kita benar-benar mengenali si aku ini, ya seperti kisah yang tadi kita bicarakan bahwa eh, kita aslinya super kaya itu kan. Eh, kita punya gunung emas lah istilahnya, ya. Tapi sekarang kita apakah akan iri dengan orang yang ya dia punya sedikit beberapa genggam berlian itu kan, ya. Kita punya satu gunung emas di sana ya, seperti itu, ya. Nah, kita tidak akan iri seperti itu. Ketika kita menyadari siapa diri kita, ya. Nah, inilah yang sebenarnya eh, memutuskan banyak kemelekatan kita. Kita melekat karena apa? Kita membandingkan. Oh, dia enak ya. Saya menderita nih, ya. Saya menderita karena apa? Karena perbandingan. Oh, dia lebih baik. Ya, karena banyak penilaian-penilaian kita, persepsi-persepsi kita itu bahwa kita ini terbatas di dunia yang material, ya. Ini juga tidak tidak ada salahnya karena kita memang ketika mengambil bentuk sebagai manusia, hidup sebagai manusia, berinteraksi sebagai manusia, kita cenderung pemikiran kita, konsep-konsep kita itu akan terkurung sebagai manusia. Seperti itu. Ya, makanya ketika orang berbicara terlalu spiritual, sebagian besar orang itu akan alergi. Ini apaan ini? Nggak ngerti. Seperti itu. Ya, karena mereka tidak pernah hidup secara batin. Ya, ketika usia udah berlalu, ya 60-70 tahun, tapi dia belum menemukan eh, esensi dirinya itu apa, kenapa dia di sini. Pasti merasa kesepian yang besar, kemudian ketakutan akan kematian. Karena dia nggak tahu, ya apa semua yang dia miliki nanti mesti dia lepaskan. Seperti itu. Suatu hari dia mesti tua, dia mesti sakit, dia mesti mati. Nah inilah yang kemudian membuat eh, banyak masalah ya, membanding-bandingkan, kemudian penuh ego, saya lebih baik, kemudian bandingkan ke atas lagi, wah eh, saya mau seperti itu, ya pembandingan-pembandingan seperti ini ya. Nah, lalu apa yang mesti dilakukan ya supaya kita bisa mengatasi suara-suara semacam ini. Ya memang wajar sebagai manusia, tetapi di sisi lain kita mesti apa, menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan ketenangan batin kita. Nah, disinilah meditasi dibutuhkan. Ya, meditasi dibutuhkan. Ini ada pelatihan di diri kita. Ya, ini sama halnya ketika kita melatih pasukan, ya setiap hari ya mereka berlatih, ya bertempur gitu kan, ya mengalirkan banyak keringat supaya ketika ada di medan pertempuran lebih sedikit untuk mengalirkan darah, ya. Ketika Anda lebih banyak mengalirkan keringat di lapangan ketika berlatih, Anda akan lebih sedikit mengalirkan darah ketika berada di lapangan menghadapi musuh, seperti itu. Demikian pula ketika kita sering meditasi, mengalami batin kita, mengamati rasa marah, mengamati kebahagiaan, mengamati sang diri, ya kita jadi bisa mengerti,
oh ini kemelekatan, oh ini satu kesombongan, oh ini satu kemarahan, oh ini satu eh, hasrat yang terlalu berlebih, oh ini satu kekecewaan, ini satu penderitaan. Kita mengamati itu ya dengan baik, dilatih dengan baik badan kita, kita punya batin ya. Suatu hari ketika terjadi sesuatu ya, kita resistensi kemampuan kita bertahan itu udah lebih baik daripada orang yang tidak terlatih ya. Ya adalah sangat eh, apa namanya sangat kasihan ya ketika orang-orang itu udah usia senja tetapi mereka punya batin itu tidak berkembang sama sekali. Ya penderitaan-penderitaan semacam itu sulit dibayangkan, sulit dimengerti oleh mereka sendiri karena mereka tidak pernah duduk diam ke dalam dan eh, menghadapi diri dia sendiri seperti itu ya. Nah, dan dalam meditasi yang sesungguhnya kita tidak menjadi orang lain, kita hanya menjadi diri kita sendiri ya, apa adanya, mengasihi diri kita apa adanya ya dalam kondisi apapun ya tanpa syarat untuk menerima diri kita apa adanya. Nah, ini yang kadang-kadang ya kurang ya karena kita dibesarkan di latar belakang keluarga yang sangat berbeda. Ya ada yang orang tuanya atau kakek neneknya begitu keras mendidik ya sehingga trauma-trauma masa kecil itu mengendap di pikiran bawah sadar di dalam batin ya kemudian eh, terkubur jauh ya karena kebudayaan kita menyatakan bahwa keluh kesah itu satu kelemahan seperti itu. Ya, jadi akhirnya terkubur tidak benar-benar dilepaskan seperti itu. Ya, walaupun ada beberapa apa wejangan dari berbagai ajaran menyatakan bahwa oh lepaskan, maafkan musuhmu, tapi yang di dalam pikiran bawah sadar itu kadang-kadang nggak bisa seperti itu karena kita tidak terlatih untuk itu seperti itu. Nah inilah kenapa meditasi dibutuhkan karena kita mesti mengakses pikiran bawah sadar kita, pikiran ya super sadar kita lewat meditasi seperti itu. Jadi bereskan dari dalam bawah ya. Dan dalam proses ini mungkin ada beberapa orang itu yang kemudian kadang-kadang merasakan energi yang mengalir, ya kadang-kadang ada tubuh yang bergerak sendiri ketika meditasi, ya ada yang hangat, kemudian ada yang sejuk, kadang-kadang ada yang merasa kesetrum seperti itu, kemudian kadang-kadang ada yang badannya bergerak-gerak sendiri gitu kan. Nah itu hal yang baik, tidak usah ditahan, itu karena tubuh itu, batin itu sedang detox energi-energi yang udah tertahan lama di dalam. Biarkan dia mengalir seperti itu. Oke, nah itu pengantar hari ini ya. Oke, kita hari ini akan meditasi violet flame lagi ya, tetapi kali ini kita akan fokus ke cakra hati ya, di cakra hati ya. Dan setelah pembersihan violet flame selesai ya, kita akan sedikit menyentuh apa namanya cosmic heart ya, artinya eh, hati atau esensi dari eh, kesadaran Kristus level kosmik. Oke, ya ini saya stop sharing yang ini dulu. Kita ganti ke violet flame. Oke, suaranya pas ya, background sound sama suara saya. Kita silakan ambil posisi duduk yang paling nyaman. Relax, sesantai mungkin. Biarkan tulang-tulang
bahu, ya, leher, bahu, digerakkan pelan-pelan ya, melepaskan ketegangan-ketegangan ya, di bahu, di punggung. Kemudian bernafas pelan dengan lembut. Tersenyum, bernafas sambil tersenyum. Mari tarikan nafas. Aku menarik nafas dalam cahaya dan cinta kasih. Aku melepaskan nafas beserta semua ketegangan-ketegangan yang ada pada badan fisik dan pikiranku. Aku menarik nafas dalam damai dan sukacita yang mendalam. Aku melepaskan nafas beserta semua beban-beban di tubuh fisik dan batin. Aku menarik nafas dalam cahaya cinta kasih yang paling murni. Aku melepaskan nafas dalam totalitas pasrah. Tersenyumlah, rasakan diri Anda begitu berharga, begitu dicintai. Hadir seutuhnya di sini saat ini. Seluruh pikiran, perasaan, dan kesadaran terhubung dengan Sang Hadir, Sang Sadar, the Mighty and Presence. Terhubung dengan Sang Sumber Keberadaan. Terhubung dengan hierarki ilahi. Dari tahta Sang Sumber. Cosmic Logos, Universal Logos, Galactic Logos, Solar Logos, Planetary Logos, para guru agung, dan para master yang membimbing kita masing-masing. Para malaikat agung dan Elohim. Saat ini kita secara kolektif meminta Archangel Michael untuk menurunkan pilar cahaya perlindungan pada kita semua. Kita meminta kehadiran para penjaga Violet Flame
Master Saint Germain, dan Lady Portia. Archangel Zachiel, dan Lady Amethyst. Hari ini, atas izin dari Maha Semesta, dan penjagaan dari para pelindung api suci Violet, kita akan membersihkan dan aktivasi api suci Violet, cakra hati tertinggi, perhatian di tengah-tengah dada, invokasikan I am gold and silver violet, I am purity of God desire, I am that I am. Aku adalah api suci violet, perak keemasan. Aku adalah kemurnian dari sang kehendak. Aku adalah aku. Visualisasikan, lihat dan rasakanlah api suci violet di bagian tengah dada Anda menyala bagaikan api lilin kecil yang menyala terang, membesar, membesar, ekspansi hingga seperti kobaran api unggun, membara. Biarkan api ini membakar, memurnikan semua energi-energi yang tidak selaras dengan cinta kasih ilahi. Energi-energi yang tidak mewakili diri sejati Anda dibakar, dimurnikan, ditransmutasikan kepada cahaya. Biarkan api ini membara, membakar. Dari pusat inti di tengah dada Anda menyala seperti bintang kecil berwarna ungu, matahari yang berwarna ungu pelan-pelan membesar, mengembang, memurnikan, membesar, sehingga menyelimuti seluruh badan tubuh Anda. Matahari violet bercahaya, memurnikan setiap aliran darah di tubuh Anda. Setiap organ, setiap sel, setiap ruas tulang di tubuh Anda
dimurnikan, dibersihkan dari semua energi-energi yang tidak selaras dengan cinta kasih Sang Sumber. Matahari violet kemudian menjelma menjadi bentuk paling murni, yaitu cahaya berwarna ungu, violet ray. Cahaya murni berwarna ungu dalam frekuensi yang paling tinggi, memurnikan keluar di tubuh fisik, di tubuh mental, semua keluh kesah, semua penderitaan, semua bibit-bibit kemarahan ditransmutasikan ke cahaya. Semua perasaan superior, menganggap diri lebih baik daripada orang lain, dilebur. Semua perasaan inferior yang merasa diri tidak sebanding dengan orang lain, merasa diri lebih rendah dari orang lain, semua dimurnikan. Sekali karena sekarang kita masuk ke level kesadaran. Cahaya murni violet membawa kita ke jenjang kosmik. I am diamond cosmic violet friend. I am purity of God desire. I am Zakiel. I am Gabriel. I am Jermaine. Dimurnikan, rasakan kelegaan, rasakan sensasi kelegaan, pembebasan, membebaskan diri dari kemarahan, membebaskan diri dari apa yang sebenarnya bukan merupakan diri Anda, memulihkan batin sejati Anda, hati sejati Anda,
yang ilahi. Batin Anda yang setara dengan langit dan bumi. Memulihkan keilahian batin Anda yang seluas semesta. Menyatu dan melebur bersama kesadaran Kristus kosmik dalam cinta kasih agung. Integrasikan kesadaran ini pada pikiran sadar, pada pikiran bawah sadar, pada pikiran super sadar, pada kecerdasan alam dari keberadaan Anda seutuhnya. Saat ini kita akses file frame untuk membersihkan ruangan tempat Anda berada. I am tornado file frame. I am purity of God desire. I am light. Lihat, rasakan, dan visualisasikan api file frame perak kemasan berputar bagaikan angin tornado di ruangan tempat Anda berada, memurnikan ruangan tempat Anda berada. Setiap benda, setiap makhluk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat dimurnikan secara energi. Kemudian seluruh ruangan, seluruh rumah, bangunan tempat Anda berada ekspansi api fire, murnikan. Sekalian kita mengakses file frame untuk negara kita ini. Kita memohon bersama untuk diturunkan file frame ke seluruh negara tempat kita berada, supaya bisa menetralkan energi-energi yang tidak selaras dengan cinta kasih.
I'm glowing silver velvet. I'm purity of God desire. I am that I am. Indonesia adalah negara dengan api suci velvet. Indonesia adalah kemurnian dari kehendak. Kemudian teruskan ke seluruh planet bumi. Visualisasikan seluruh planet bumi dalam api fire flame. Dimurnikan, dimurnikan. Baik sekali. Yang secara visual aktif, kita akan melihat banyak sekali makhluk-makhluk di dimensi mimpi yang berbahagia. Tidak lupa kita meminta mereka untuk turun tangan memberkati bumi kita. Ada aturan yang tidak tertulis bahwa para suci, para malaikat agung tidak bekerja tanpa diminta. Oleh karena itu, bersama-sama kita meminta para suci, para malaikat agung, para penjaga bumi ini untuk turun tangan membantu evolusi kesadaran di bumi kita. Terima kasih. Terima kasih. Ucapkan dengan rasa syukur yang mendalam. Tarik nafas dalam. Hembuskan pelan-pelan. Kembalikan kesadaran pada tubuh fisik. Tarik nafas dalam. Lepaskan pelan-pelan. Silakan gerakkan bahu, jari-jari Anda. Tarik nafas dalam. Lepaskan pelan-pelan. Ketika Anda siap, silakan buka mata Anda pelan-pelan dalam kondisi yang paling nyaman dan segar.
Oke, sekian meditasi flame kita pada malam hari ini. Ya, sehabis meditasi paling nyaman itu minum air hangat. Oke, mana tahu ada teman-teman yang mau sharing ya, ya ada 50-an orang. Ya mana tahu ada yang mau sharing pengalaman meditasi. Ada yang pertama kali ikut meditasi Violet Flame. Ya nampaknya nggak ada yang baru ya. Orang lama semua. Ya. Oh ada ya. Oh Henny. Ya silakan Henny. Mana tahu ada yang mau sharing silakan pengalamannya. Ini pertama kali kita akses sampai ke Violet Ray ya. Silakan. Ya, Devita silakan. Baru pulang ini. Welcome Iya, Indonesia. baru pulang nih kok. Alhamdulillah. Ya, gimana? Tadi enak banget. Terus aku kan meditasi bareng Emas ya. Mhm. Kalau kata Emas, suaranya Koheng itu bikin ngantuk. Dia Iyalah. awal-awal ngikut, terus terakhir-terakhir dia tidur. Ya, ini 50 orang, 25-nya ketiduran nih. Kayaknya gitu deh, kok bener. Suara Makanya disuruh kasih testimoni nggak ada nih. Ketiduran setengahnya. kayaknya ketiduran semuanya deh kok. Ya, terus tadi ya enak enak banget sih. Terus juga aku ngelihat apinya emang besar banget. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok demonya lancar, nggak ada apa-apa ya. Mhm. Kebenaran besok juga ada demo kan, mudah-mudahan ya ya yang terbaik lah buat negeri ini, amin. Tapi insya Allah bakalan dijaga, amin, amin. Ya, kita meminta mereka-mereka yang di atas ikut turun tangan. Artinya apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik. Iya, benar. Apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Ya, Makasih kok. ya sama-sama. Oke, kenapa banyak orang ketiduran? Ini ada kaitannya dengan eh, apa? Gelombang otak ya. Gelombang otak alfa kan aktif. Nah, begitu gelombang otak beta kan aktif. Tapi begitu masuk ke alfa itu mulai ngantuk. Itu adalah gelombang otak orang yang sedang tidur sebenarnya. Apalagi masuk ke theta ya, itu biasanya udah deep sleep tanpa mimpi ya. Meditasi itu bisa sampai ke theta. Nah, itu makanya kebanyakan orang ketiduran ya, terutama yang tidak terbiasa untuk latihan meditasi seperti itu ya. Satu, dua, tiga udah. Aku kira aku doanya ketiduran. Ada yang nyaris ketiduran. Ada yang nggak ketiduran, malah semangat. Ya, silakan via sharing lah. Malam Koheng, malam Malam. teman-teman. Tadi memang rileks banget ya, sama yang biasa aku meditasi Violet Flame sendiri. Biasa kalau Violet Flame sendiri kayak panas gitu, banyak yang mungkin ya aku terasa lebih panas sih ya. Kayak hari ini adem gitu, jadi mungkin vibrasinya agak berbeda ya yang hari ini. Benar nggak? Iya. Aku rasakan hari ini sih jauh lebih adem. Biasa kalau pilot trail sendiri tuh panas rasanya, apalagi di tulang punggung. Jadi ya memang relax, ya ngantuk-ngantuk, tapi ya berusaha bertahan sih mengikuti meditasinya. Ya jadi enak lah habis meditasi cleansing ruangan dan sebagainya macam ya jauh lebih enak sih, lebih adem lah hawanya. Tapi pas tadi mau cleansing negara, langsung HP aku glitch kayak suaranya keputus-putus.
Nggak tahu apakah energinya terlalu besar atau bagaimana, ya cuman aku note-nya gitu sih, pas mau kasih kedengaran langsung zut zut Oh ya, ada yang gitu. resisten juga sih sebenarnya. Karena apa ya? Banyak yang punya kepentingan atas negara ini, termasuk yang di atas-atas. Ya, seperti itu sih kira-kira. Thank you Ya, kok. ya, sama-sama. Thank you. Nah, ada yang malah jalan-jalan. Ya, sebenarnya di jalan-jalan seru ya. Nah, itu spaceshipnya itu nanti buat tanggal 21. Udah standby. Ya, seru ya yang main ke atas ya. Ngobrol lah, buka mic. Koheng, Ya, Koheng, silakan, silakan. itu tadi Alang meditasi, Nah, tempat ngantuk, terus pundak kayaknya di leher pegel gitu ya, meditasi. Terus agak lumayan sih, tapi badannya bergerak sendiri. ya, 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 bagus itu. Kayaknya sadar itu kayaknya goyang gitu, goyang. Tapi udah goyang-goyang kan udah selesai terus, tapi enak kan sih. Udah goyang, ini di leher agak hilang. Ya, Itu badannya goyang gitu, rasanya goyang, meditasi goyang gitu kayaknya. ya, ya, ya. Itu nggak apa-apa, nggak nggak apa-apa apa-apa, ya. nggak apa-apa. Itu kan sebenarnya kecerdasan tubuh fisik kita. Kadang-kadang ketika kita marah, kita takut, kita kan gemes gitu kan, genggam kemudian tahan. Nah, itu kadang-kadang tertahan di tubuh fisik kita. Maka ketika meditasi itu kadang goyang, itu pelepasan sebenarnya. Pelepasan dari ketegangan-ketegangan yang sebenarnya tersimpan di bawah sadar tubuh kita, tertanam di otot-otot kita. Seperti jadi ketika ada yang bergoyang, kemudian gemetar gitu kan. Nah, itu hal yang wajar seperti itu. Pelepasan energi. Iya, pertama-tama sih itu kayak keluarin suhu panas, gerak kayaknya panas, lama-lama fokus goyang kayaknya, ke maju ke kayak maju ke depan maju belakang gitu. Nah, bagus, bagus. Itu bagus. Ya, Oh, gitu. Ya, iya, iya, iya. itu tanda yang bagus. Ada lagi yang goyang? Enggak sih, kadang-kadang. Enggak ya? Cuman kadang-kadang kalau kita kadang suka fokus Heeh. meditasi lampu dimatiin suka kayak ada terang-terang itu ya. Itu Bagus. Ya, bagus. kayak ada terang gitu walaupun gelap tapi terang gitu kayaknya. Ya, Itu nggak karena apa-apa ya? itu adalah cahaya dalam. Ya, jadi Oh, memang bukan cahaya dari mata fisik. Jadi sebenarnya itu ada bakat-bakat ke clairvoyance ya baru-baru ya berasa ada terang tapi di ruangan gelap kan. Ya. Itu ada tanda-tanda mata ketiganya mulai akan aktif seperti itu. Ya, pelan-pelan latih aja. Oke, oke. Thank you sharingnya. kasih kok ya. Ya. Kemudian, oh ya, Ayu di Bali hujan ya? Aku malah lapar sekarang blessing hujan di sini. Ya hujan. Hujan ya? Ini sudah Ya. berapa bulan nggak hujan-hujan, dan setelah meditasi itu gerimis dan kayak ada blessing gitu. Ya. Makasih Ko. Kita memang ada minta eh campur tangan mereka-mereka yang di atas. Oke, di kepala dan merinding, atas dada ada yang bergerak-gerak. Oke, jadi ya pelepasannya dirutinkan aja, Kat. Ya, kadang-kadang memang perlu banyak yang dilepaskan.
Karena ketika kita lepaskan semuanya, kita ya kembali ke defaultnya kita yang ilahi. Seperti itu. Ya manusia itu defaultnya ilahi. Ya ketika dia terlalu lama di bumi, dia akhirnya bersifat sebagai manusia biasa. Punya banyak hal yang ya kesedihan, kemarahan, segala macam. Ya, jadinya menghalangi defaultnya manusia itu. Seperti itu. Berdebar badan hangat sempat lihat cahaya kuning keemasan. Oke, bagus ya. Dada berdebar badan hangat sempat ya itu proses-proses detox memang begitu sih. Oke, cosmic heart. Karya dari dalam seperti dalam planetarium tapi yang dipantau itu bumi. Aku lihat cahaya silver perak yang di bawah flame itu apa ya, rasanya damai dan tenang. Ya, ya memang ini silver white flame ya, golden silver white flame itu yang kita invokasikan. Ya, cahaya silver perak baut di white flame ya itu api yang kita panggil ya, Bro Jackie. Besar Januari ya. Yap, benar. Ya, jadi tidak usah takut apapun yang terjadi di bumi, semuanya dalam pengawasan mereka. Dan saya percaya teman-teman yang ikut di malam hari ini semuanya akan dalam keadaan aman, dalam penjagaan yang mereka yang di atas seperti itu. Ya. Nah, kemudian mana yang tadi mau ngobrol si Sabrina ya? Ket. Mau tanya tapi malu. Aku pengen ngomong tapi agak sedikit Boleh, takutnya boleh. koslet aja gitu. Oh, nggak apa-apa. Tadi sebenarnya pas Violet Time aku udah connect gitu kayak tenang, nyaman, kayak meditative state. And then di tengah-tengah tiba-tiba kayak ada cahaya merah dan entah kenapa aku kayak melihat sosok ini kayak buaya tapi juga kuda. Iya, iya dan gitu deh pokoknya terus aku nggak tahu itu apa. Itu aja sih. Oh, ya itu ada kaitannya dengan past life-nya kamu. Dengan apa Kak? Dengan past life-nya kamu. Oh, Ya, oke. ya Thank you Ko. kadang-kadang memang untuk proses ascension, kenaikan, gini lah kita ambil contoh ya, satu perumpamaan ya. Umpama nih kita di dalam satu kampung gitu kan. Tiba-tiba ada satu orang itu kemudian dapat uang yang tiba-tiba banyak sekali ya, triliunan itu kan. Ya kiri kanan orang-orang kampung itu semuanya mau dapat sesuatu dari dia gitu. Ya kira-kira eh, apa perumpamaan seperti itu. Ya jadi kita yang past life banyak sekali eh, teman-teman yang tidak jelas itu. Nah, ketika kita pelan-pelan mau menuju cahaya, itu juga pasti ada beberapa yang ya mau ikutan seperti itu. Oh, oke. Jadi baiknya kayak didoakan aja ya istilahnya. Didoakan aja ya seperti itu. Ya nanti tanggal 30-an kita pakai Mahatma. Nah itu akan jauh lebih menyentuh ke mereka sih. Ya, oke. Thank you Ko. Ya.